Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Cek Bicek. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini berjumpa di program Halo Palembang bareng aku Bang Cek Noval dan aku Cek Fili. Tentunya pemirsa tidak asing lagi kalau di Halo Palembang ini setiap harinya kita bakal ngasih ke informasi yang tentunya bisa sangat bermanfaat untuk masyarakat yang ada di Kota Palembang, terkhusus masyarakat yang ada di Sumatera Selatan. Baik, dan juga pilih kalau kita lihat memang kalau di pagi hari, siang hari, bahkan di sore hari, di jam-jam yang bisa dibilang crowded ya. Kalau siang tuh makan siang, biasanya masyarakat bercarian restoran-restoran ya. Terus kalau di persimpangan lampu merah galak kita ketemui. Itu barah anak-anak yang meminta-minta. Benar, karena memang pada saat sekarang ini kan sudah terlalu banyak juga ya anak-anak yang meminta itu, dan berbagai macam itu bentuknya Cek Noval. Ada yang berbentuk manusia silver, ada yang sekarang bentuk-bentuk boneka, dan ada yang memang pada umumnya. Betul, dan juga memang ini dalam bagian upaya untuk membangun kota Palembang Dewek yang inklusif dan juga peduli terhadap kelompok-kelompok yang rentan. Ini kita telah hadirkan juga ini rekan-rekan dari Dinas Sosial Kota Palembang. Di sini telah hadir Ibu Haja Rosilawati SKM MKes selaku Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Bu ya? Bukan Rosilawati tapi Rosilawi. Oh iya. Di sini, Iya Bu. memang kalau pagi ini Bu galak-galak iya belum ngopi. sarapan kan. Karena kalau belum ketemu pempek tuh agak kurang segar ya. Nah, ini juga ternyata Pilih telah hadir juga di sini Bapak Enos Fredrik SEMSI selaku Peksos Ahli Muda Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang dan Tuna Sosial. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mas. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Nah kalau Bapak Enos nih sudah ngopi, jaknya Iya. pagi-pagi nih. Kita yang belum ngopi ya. Iya, dan mungkin kita berbincang tentang tema kita juga karena kita mengangkat inovasi dan pengembangan program atau pelayanan ya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Palembang dalam upaya menempatkan anak jalanan. Nah, kalau dari segi pelayanan dan juga pembinaan yang ada di Dinas Sosial ini sebenarnya ada apa Pak Ibu? Ya. Jadi mungkin terima kasih Cek Nopal Ya. sama Dan Pilih. Fili. Pilih yang cantik. Jadi kalau kita sebelum kita mengupas lebih dalam lagi, jadi kita kalau kita berbicara tentang anak jalanan, jadi anak jalanan ini anak-anak yang memang memilih hidup di jalanan. Betul. Nah, dan satu hal yang tidak boleh kita lupakan bahwa anak-anak jalanan ini juga mempunyai hak, ya. Oke. Jadi mereka juga mempunyai hak untuk hidup, mereka juga perlu hak untuk identitas diri, kemudian mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan, dan juga yang tak kalah penting, mereka juga harus mendapatkan hak untuk pengasuhan. Nah, dalam hal ini kita lebih yang paling sangat besar dan dominan itu adalah hak pengasuhan di dalam keluarga. Oke. Kemudian baru nanti merambat ke masyarakat. Nah, baru nanti merambat ke pemerintah daerah setempat. Jadi mungkin itu yang harus kita pahami dulu tentang anak jalanan ini. Oke, ini menjadi concern juga dari Dinas Sosial ya Bu ya tentang hak pengasuhan dalam keluarga. Itu Iya, tadi, betul. Ya. Nah mungkin dari Pak Enos sendiri tentang pelayanan dan juga pembinaan bisa ditambahkan juga tentang yang mungkin sekarang lagi gencar-gencar dilakukan oleh tim kita. Iya. Jadi terima kasih Mas Firly. Jadi Cek. Oh cek. Cek. Jadi selama ini Dinas Sosial sebagai informasi kita di sini sebagai informasi nih. Kita dibagi di sini ada Dinas Sosial, kita juga ada dua tim penjangkauan ya, yang satu orangnya terdiri dari semua 18 kita bagi menjadi dua, jadi 9 untuk 2 shift yang setiap harinya sebagai informasi kita patroli dari sesuai dengan SOP dari Bandara Baru sampai Jakabaring. Jadi kita di sini mengcover daerah-daerah yang memang rawan ya, yang terbanyak dari anak-anak jalanan, pengemis, ataupun badut atau orang-orang silver di situ. Jadi memang setiap hari kita mengcover daerah-daerah situ dan juga tidak menutup kemungkinan
untuk daerah-daerah lain juga. Jadi kita tidak terfokus untuk 14 titik. Jadi karena pada dasarnya mereka-mereka itu kalau kita biasa di 14 setiap hari, rutinitas di 14 titik, kadang-kadang mereka pindah ke tempat lain. Jadi tidak menutup kemungkinan. Jadi kita beralih ke tempat lain untuk kita ini juga, untuk kita atasi juga. Bisa saya tambahkan, jadi kegiatan yang kita lakukan seperti yang disampaikan Pak Enos tadi, bahwa kita sesuai dengan Perda nomor 12 tahun 2013, dan kemudian turun menjadi perwali yang nomor 17 tahun 2014 tentang tata cara penjangkauan anak jalanan, pengemis, orang terlantar, dan orang dengan gangguan jiwa. Jadi kita ada dasarnya, seperti yang disampaikan Pak Enos tadi. Betul sekali. Jadi memang banyak ini Cek Noval, pelayanan-pelayanan yang sudah diberikan juga oleh Dinas Sosial, termasuk dari tata cara juga tadi ya Bu ya. Nah kan sekarang ini kita tahu bahwasannya dari Dinas Sosial itu mungkin sampai sekarang ini belum bisa sukses sekarang ya Bu ya, bahwasannya tanpa bantuan juga ataupun kolaborasi dari dinas-dinas yang lain. Betul. Nah mungkin bisa diceritakan ini Bu, bentuk kolaborasi ataupun kira-kira dari dinas mana saja yang sudah bekerja sama. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa anak-anak jalanan ini adalah mereka mempunyai hak. Jadi kalau misalnya dia mempunyai hak untuk pendidikan, nah, jadi alhamdulillah ini di pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pendidikan itu sudah ada namanya sekolah filial. Jadi memang sekolah yang dikhususkan untuk anak-anak jalanan. Dan satu hal lagi yang sangat menggembirakan, itu sekolah itu gratis. Kemudian untuk hak kesehatannya, kita juga bekerja sama ataupun memang sudah terkoordinasi ini, karena kita kan di bawah naungan pemerintah Kota Palembang itu ada di Dinas Kesehatan. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan Dinas Sosial akan tetap bekerja sama apabila anak jalanan itu ternyata dia adalah orang terlantar yang memang betul tidak ada keluarga, dan kita akan usahakan bagaimana dia bisa mendapatkan jaminan kesehatan berupa dengan kartu Indonesia Sehat. Dan itu adalah kartu yang bisa dia gunakan untuk berobat secara gratis. Baik, dan ini salah satu dari pelayanan dari Dinas Sosial ya Pak Bu ya. Nah tapi kalau berbincang, kita sebelum masuk lebih dalam tentang tema kita, mungkin masyarakat juga ingin tahu tentang batasan-batasan baik itu dari Dinas Sosial dan juga stakeholder lainnya. Mungkin tugas dan fungsi serta wewenang dari Dinas Sosial terkhusus untuk fenomena anak jalanan ini Bu, seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan dulu, Bapak Enos dulu boleh. Jadi itulah yang saya bilang tadi, kita Dinas Sosial khususnya tim penjangkauan itu setiap hari tanpa hari libur, jadi hari Sabtu, hari Minggu kita juga bekerja. Nah, itulah usaha-usaha kita bagaimana menekan anak-anak jalanan yang ada di lampu-lampu merah. Jadi kita juga di sini dari Dinas Sosial khususnya tim penjangkauan, kami juga ada suatu saat maksudnya akan melaksanakan, selama ini kan kita nih ada nih patroli senja. Nah, jadi untuk kedepannya Sabtu Minggu mungkin kita adakan patroli senja, karena kita tidak bisa sekarang ini mengandalkan untuk hari-hari biasa, untuk jam-jam yang biasa dari jam 1 sampai jam 4 mungkin, karena selama sudah berapa minggu ini kita melakukan patroli senja rupanya efektif gitu loh, karena banyak yang mereka-mereka yang di lampu-lampu merah, pengemis atau mungkin badut ataupun yang lainnya itu alhamdulillah kita bisa jangkau. Nah, itu sudah ada peningkatan. Jadi di samping itu juga kita lihat untuk badut mungkin ya, untuk badut anak silver itu alhamdulillah sudah jauh lebih menurun dibandingkan sebelum-sebelumnya. Oke, terus seperti yang disampaikan oleh Pak Enos tadi, bahwa memang kami tim penjangkauan itu bekerja dari hari Senin sampai hari Minggu. Itu keliling ke 14 titik di lampu merah Kota Palembang. Jadi kami juga berharap, walaupun tugas dari tim penjangkauan ini memang adalah tugasnya, tapi kita juga berharap partisipasi dari masyarakat. Jadi seperti contoh bahwa kita sudah ada larangan, tidak boleh
badut, pengemis, Berkeliaran di situ ya, berkeliaran di lampu merah. Betul. Jadi bagaimana partisipasi masyarakatnya? Dalam hal ini kita tidak melarang untuk masyarakat untuk sedekah. Betul. Boleh sedekah, tapi silakan di tempat yang semestinya. Jadi kalaupun memang kadang-kadang nggak apa-apa Bu, kan cuma 2.000 katanya. Iya. Ya boleh 2.000 di satu orang ya, 2.000 satu kali lampu merah. Iya. Kalikan dalam sejam itu berapa kali lampu merahnya? Betul. Kalikan 2.000 aja, nggak usah 10.000 orang, nggak usah ini. Kalikan 2.000. Nah dalam satu hari kalikan berapa 2.000-nya? Iya. Kan dalam satu lampu merah kalikan 1 jam, kalikan 1 hari. Kemudian kalikan lagi 1 minggu, kemudian kalikan lagi 1 bulan. Nah jadi bukannya kami melarang untuk memberikan sedekah, bukan, tetapi secara tidak sadar 2.000 itulah yang membuat mereka jadi betah di lampu merah. Jadi kerja teman-teman tim penjangkauan dari Senin sampai Minggu itu untuk memberikan mereka edukasi, sosialisasi bahwa tidak boleh di sini, itu akan sia-sia kalau teman-teman masih memberikan di lampu merah dengan hanya 2.000. 2.000 saja Bu, ya kalikan saja itu ya. Nah ini cukup menarik Bu, dimana kalau tidak salah ini memang ada perda atau perwalinya juga tentang larangan untuk memberi uang ya kalau dulu ya. Ya itu dulu kan ada seperti itu. Nah untuk saat ini apakah masih berjalan juga Bu seperti itu Bu? Kalau itu seperti yang disampaikan Pak Enos tadi jadi, bahwa ada perdanya perdanya ini ada nih di nomor 12 tahun 2013 jelas pada pasal 20 dan 22 bahwa sebenarnya bagi masyarakat yang memberi ataupun yang menerima itu dikenakan sanksi kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebesar-besarnya 50 juta rupiah. Jadi kita juga memohon di sini kepada masyarakat khususnya Kota Palembang itu mereka yang ada di lampu-lampu merah itu tolong jangan diberi karena memang kita kan ada tempat-tempatnya yang harus kita salurkan kalau memang kita ingin maksudnya atau menyumbang beri di rumah-rumah, di panti-panti, di masjid-masjid ataupun di mana, karena kebanyakan mereka yang di lampu-lampu merah itu mereka ternina bobok Mas. Jadi karena kita sering sudah dibilang Ibu Rosi tadi sering memberi walaupun 2.000 kadang-kadang kan mereka di sini lah Ibu bilang tadi kalikan berapa menit di situ kan banyak, apalagi sudah sampai seharian mereka yang ada di lampu-lampu merah. Nah jadi kita dari Dinas Sosial itu tidak akan efektif ya kalau memang tidak ada dukungan dari masyarakat khususnya Kota Palembang dalam untuk mengatasi. Kita sama-sama kolaborasi. Percuma kita di lapangan sementara masyarakat masih memberikan sumbangan atau memberikan mereka meninabobokan mereka. Pada dasarnya kita nggak tahu bahwa sebenarnya masyarakat itu mendidik mereka untuk mereka jadi menjiwa-jiwa pengemis itu loh. Menjiwa-jiwa pengemis itu mendidik mereka. Bukan berarti kata 2.000 nggak apa-apa 2.000 karena kalau kita disumbang mungkin ke panti asuhan 2.000 mungkin ini loh Mas ya malu mungkin ya. Tapi kita feedback kembali. Kita kembalikan sebenarnya dengan 2.000 ini kita sudah mendidik mereka yang ada di lampu merah itu untuk jiwanya pengemis itu. Kadang kalau lihat secara ini, kadang-kala yang di lampu-lampu merah itu mereka mengemis, kadang-kala mempunyai fisik-fisik yang sebenarnya mereka tuh bisa loh. Sebenarnya mereka tuh bisa untuk bekerja. Contohnya ibaratnya mereka ke tempat cucian mobil masih banyak dibandingkan dengan mereka yang di jalanan itu. Di jalanan yang mereka hadapi di situ resikonya karena lalu lalang kendaraan takutnya kan nanti ketabrak. Sementara karena apa saya bilang pemerintah itu membuat peraturan itu bukan berarti pemerintah itu untuk dirinya sendiri tapi untuk semua elemen kita di masyarakat. Ya, ada apa istilahnya tuh ada simbiosis mutualisme dalam arti kata mereka saling ada manfaatnya itu loh. Jadi di sisi lain pemerintah itu mengapa pemerintah membuat peraturan? Karena itulah tadi pemerintah takut bahwa nanti akan terjadi apa-apa di situ. Betul. Jadi bukan berarti kata
ini apa maksudnya pemerintah itu melarang, tetapi kan ada persepsi dari kita selaku ini itu bahwa di jalanan itu lebih riskan untuk masalah-masalah kriminal mungkin ya di situ ya. Anak-anak bisa mungkin kalau anak-anak yang masih usia sekolah mungkin bisa pergaulan, mungkin dia bisa nanti narkoba ataupun apa gitu. Nah, jadi banyak efek-efek yang timbul akibat mereka yang sering meminta-minta, mungkin juga narkoba, pergaulan bebas mungkin ke depannya itu kan yang di lampu merah. Ini itu saja. Oke, itu dari segi batasan-batasan juga ya Pak ya, sebagai himbauan kita kepada masyarakat. Penghimbauan kepada masyarakat. Lebih baik kita kesedekah di tempat yang tepat. Iya, misalkan kalau di legalitasnya ada Basnas gitu kan. Ya, ada Basnas. Di kita kan. Nah, tapi kalau dari segi kita melihat fenomena anak jalanan, ya memang sekarang cukup marak di Kota Palembang. Nah, ada juga mungkin pelayanan dari tim dinas sosial untuk merehabilitasi anak itu sebenarnya mekanismenya seperti apa sih? Mungkin ada temuan-temuan, misalkan ada kerabat tetangga kita juga ternyata yang membutuhkan bantuan, ataukah mereka terpaksa untuk menjadi anak jalanan, ikut agensi bahasanya saat ini. Nah, ini ada pelayanan khusus nggak yang dilakukan oleh dinas sosial atau program-programnya? Iya. Baik, Cek Nopal ya. Jadi sebetulnya kita tidak melarang mereka melakukan aktivitas seperti hiburan untuk badut ya. Yang kita larang itu jangan di lampu merah. Jadi kalau mereka mau di tempat taman hiburan, mau di pasar atau mau di perumahan itu silakan, tidak dilarang ya, hanya tidak boleh di lampu merah. Nah, kami apabila kita mendapatkan mereka beraktivitas di lampu merah, itu akan kami jangkau. Dalam istilahnya kita bawa ke dinas sosial, kemudian di situ akan kita berikan edukasi, kita berikan sosialisasi bahwa tidak boleh lagi di sana, silahkan di tempat lain. Kemudian terakhir kita akan membuat berita acara. Jadi mereka di BAP. Di situ salah satunya mereka berjanji bahwa mereka tidak akan mengulangi lagi di sana. Gitu ya. Itu satu kali. Jadi kalau misalnya dia ada kontak keluarganya, akan kita hubungi keluarganya. Ada keluarganya, kita tunggu keluarganya datang, kita serahkan dengan sama seperti yang di BAP itu, bahwa Bapak silakan untuk bisa anaknya dikembalikan karena sudah ada keluarganya. Itu. Nah, tetapi apabila memang betul-betul dia tidak ada keluarga, kita tentunya tidak akan segampang itu mengatakan mereka anak terlantar. Jadi kalau misalnya dia ditemukan di istilahnya misalnya di daerah lampu merah yang di Sukarami misalnya, berarti kita akan kolaborasi dulu dengan lurahnya di sana. Betulkah memang dia tidak mempunyai keluarga, dan itu nanti akan kita butuhkan surat. Nah, dengan surat itulah maka kita selain dari juga surat dari kepolisian, kalau misalnya perlu diperlukan lagi, jadi berarti memang betul-betul dia anak terlantar. Nah, ini baru nanti akan kita titipkan. Kan di Palembang ada lembaga kesejahteraan sosial anak yang milik swasta. Jadi bisa saja kita titipkan di sana untuk dia bisa berekspresi, untuk dia bisa sekolah gitu. Dan kita ada MOU-nya dengan beberapa lembaga kesejahteraan sosial. Jadi seperti itu. Tapi yang kita temukan banyak sekali yang masih mempunyai keluarga. Sebenarnya. Jadi kita kembalikan ke keluarga karena pengasuhan yang paling tepat dan baik itu adalah kembali ke keluarga. Karena kita lihat memang ada beberapa orang yang menjadikan mata pencarian ya Bu ya. Dan mungkin kita akan membahas tentang fenomena anak jalanan dengan tema kita juga nanti, karena kita sini sudah dengan pakar-pakarnya, ada Ibu Haja Rosi dan juga Bapak Enos. Tapi setelah jeda yang satu ini tetap bersama kami di Halo Palembang. Oke, baiklah pemirsa, kita balik lagi di Halo Palembang, tentunya masih bersama Cek Fili, Cek Noval, dan juga dengan dua narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Rosi selaku Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, dan juga bersama dengan Pak Enos selaku Peksos Ahli Muda, Subkoordinator
rehabilitasi sosial korban perdagangan orang dan tunas sosial. Baik. Oke, masih semangat ya Bu ya? Masih Masih semangat ya. ya Pak? Iya. Sudah ngopi di sela-sela iklan tadi ya Pak ya? Pilih tadi. Iya. Nah ini mungkin secara singkat kita sebelum masuk ke tentang tema ODGJ juga Bu ya, masih tentang anak jalanan, fenomena anak jalanan ini. Mungkin dari segi misalkan dari teman-teman di sini setelah kerjasama dengan Satpol PP untuk penindakannya seperti itu ya. Nah kira-kira untuk teman-teman kita yang memang membutuhkan tempat binaan ini biasanya dititipkan atau dilakukan apa tindakannya? Jadi selama ini Mas, selama ini kita juga bekerja sama dengan dinas provinsi untuk penempatan orang-orang yang mempunyai gangguan jiwa, yaitu di panti PGUT yang ada di Kempten. Dan juga tidak untuk kemungkinan untuk orang-orang jompo juga kita bekerja sama dengan dinas provinsi untuk penempatan mereka-mereka yang memang tidak memiliki keluarga dan mungkin saja mereka yang mau menitipkan di panti jompo. Jadi kita sudah ada kerjasama dengan provinsi kan. Selama ini hubungan kita nggak ada masalah untuk masalah penitipan untuk ODGJ ataupun orang-orang lanjut usia jompo yang masih posisinya kalau kan ODGJ ini kan memang pada dasarnya gangguan mental nih. Dan kalau memang orang-orang ya untuk di jompo itu memang pada dasarnya untuk orang-orang yang mereka lanjut yang pada dasarnya ya yang lanjut usia yang memang pada dasarnya mereka memang butuh yang memang mereka tidak memiliki keluarga, kadang-kala ataupun kendala-kendala yang ada di mereka di keluarga untuk dititipkan untuk bisa kita fasilitasi dan untuk perawatan tindak lanjut selanjutnya. Oke, nah khusus mungkin untuk Ibu Rosi ini tentang lembaga kesejahteraan sosial anak Bu, untuk penempatan dari anak-anak yang terlantar itu. Tadi kita sudah bekerja sama atau MOU dengan berapa banyak Bu lembaga? Jadi alhamdulillah walaupun wewenang untuk kabupaten kota per tahun 2017 bahwa kabupaten dan kota tidak ada wewenang untuk memiliki panti, dalam hal ini panti milik pemerintah, sehingga panti-panti yang menjadi milik pemerintah itu sudah dikembalikan kepada dinas yang lebih tinggi, dalam hal ini dinas sosial provinsi. Nah, jadi alhamdulillah kita masih dibantu dengan adanya lembaga kesejahteraan sosial anak yang ada di Kota Palembang. Jadi kita ada lumayan banyak, alhamdulillah sudah sekitar 100-an yang bisa kita kerjasama ataupun membuat MOU bagaimana apabila kita temukan anak-anak, misalnya anak terlantar, kemudian anak-anak jalanan yang memang masih membutuhkan hak-haknya, dan juga anak yang berhadapan hukum, dalam hal ini anak yang sebagai korban, itu bisa kita titipkan di lembaga tersebut. Jadi tetap ada penanganannya. Betul sekali. Mungkin bisa dikasih tahu juga ini Bu, di dalam lembaga kesejahteraan sosial dan anak tadi kan selain edukasi yang mungkin bisa diberikan juga oleh dinas sosial, apakah mungkin di sana juga diberikan skill ataupun keterampilan Bu? Mungkin bisa dijelaskan? Jadi kita juga dari sekian banyak lembaga kesejahteraan sosial anak yang ada di Kota Palembang, kita pasti akan semuanya terbaik, tapi kita akan memilih juga yang sudah kita MOU yang memang dia mampu, lembaganya mampu, dan kita juga mampu. Jadi kerjasamanya saling imbang, tidak ada yang sebelah itu. Jadi anak-anak yang alhamdulillah anak-anak yang kita titipkan di lembaga tersebut, apabila kita berkunjung terus kita tanya, betah enggak di sini, mau keluar enggak dari sini? Enggak mau, karena di sana mereka mungkin kalau di jalanan mereka tidak mendapatkan hak pendidikan, di situ dia dikasih sekolah. Kemudian misalnya dia makan harus jalan dulu, di sana mereka tinggal makan. Terus kemudian komunitasnya kan ada anak-anak teman-teman sebayanya. Nah, mungkin itu yang membuat mereka menjadi sangat senang dan betah di situ. Oke, jadi tujuan sendiri memang dari dinas sosial ini untuk mensejahterakan khususnya untuk anak-anak yang terlantar, ODGJ dan sebagainya tadi. Nah, mungkin kita kembali masuk ke tentang ODGJ nih Bu. Ini karena cakupannya juga masuk di dalam ranah dinas sosial ya, khususnya dari Kota Palembang ini. Mungkin temuan-temuan yang ada di Kota Palembang ini bisa didatakan juga mungkin dengan jumlah total ODGJ-nya, atau bagaimana sih untuk mengatasi tantangan dalam penanganan ODGJ di Kota Palembang? Jadi, mungkin ada yang belum
tahu kalau ODGJ itu kepanjangannya apa ya? Iya. Orang dengan gangguan jiwa. Jadi banyak sekali pengaduan masyarakat yang masuk ke dinas sosial ya Pak Enos ya. Banyak sekali itu telepon bahwa oh ini ada ODGJ di sini, ODGJ di sini. Jadi sebetulnya untuk penanganan ODGJ ini banyak instansi yang terkait ya. Ada juga dinas kesehatan ya. Jadi kalau misalnya kita harus pilih dulu ODGJ-nya ditemukan di jalan yang terlantar atau ODGJ-nya ada di dalam suatu keluarga. Di rumah misalnya. Kalau misalnya ODGJ-nya ada di satu keluarga dan Pak RT ataupun masyarakat yang menelpon kita, ya kita ada baiknya kita Kolaborasi. ya kembalikan dulu ke RT setempat atau kelurahan setempatnya. Karena tidak mungkin kita akan berdasarkan pengaduan terus kita jangkau, kita ambil padahal dia punya keluarga. Nah, jadi mungkin kita sering ya Pak Enos, mungkin bisa Pak Enos menjelaskan karena dia sering sekali untuk koordinasi dengan Pak Lurah untuk hal yang terjadi. Jadi untuk ODGJ ini ada dua mekanismenya. Yang pertama ODGJ yang memiliki keluarga sama ODGJ yang memang mereka temukan di jalan-jalan. Jadi di sini kalau mereka ada keluarga itu sebaiknya jangan sebentar-sebentar dinas sosial tanpa mereka tahu prosedurnya. Jadi kita juga di sini ada asesmennya, surat permohonan. Kalau mereka memiliki keluarga, mereka harus membuat permohonan, dalam arti permohonan untuk kita tindak lanjuti. Itu pun untuk untuk penjangkauannya kita juga bekerja sama, kita minta tolong jangan hanya mereka dari keluarga, oh ini minta tangkepin, kan kita juga kan pada dasarnya prosedurnya kita di situ ada pertama mereka harus permohonan, yang kedua memang pada dasarnya diketahui oleh RT yang pasti keluarga, RT, RW, di situ ada kelurahan. Jadi kita kolaborasi lah. Jadi di situ kalau memang seandainya memang itu memang kalau dia sakit, ibarat ada puskes juga kan, kalau memang dia sakit kita bawa ke ini, tetapi selama kita jangkau ODGJ yang memiliki keluarga, kita sarankan untuk ke Ernadi Bahar untuk ini untuk selanjutnya atau kesehatan mereka selanjutnya. Karena memang pada dasarnya kita tidak di sini kita tidak juga menyarankan, kadang-kala keluarga selalu bilang Pak Enos ngapa bilang itu kan, tolong masuk ke PGUT. Tidak semudah itu, dalam arti kata kita kan ada prosesnya nih, diobati dulu, di situ dirawat, di situ kan ada psikolognya ataupun apa, baru kita kembalikan keluarga. Di samping itu juga apabila mereka sudah kembali ke keluarga, mereka juga ya harus adanya maksudnya perhatian dari keluarga di sini. Jadi tidak bisa ke rumah sakit Ernadi Bahar pulangnya dia ini. Kadang-kala memang kasusnya Mas, kadang-kala mereka setelah dia dirawat dia sembuh, setelah itu dia ngulang lagi. Karena apa? Karena di sini kalau saya sering konsultasi dengan keluarga, karena dasarnya memang pada dasarnya perhatian dari keluarga itu kurang. Pertama dia tuh sering tidak minum obat lagi, kurangnya kontrol untuk ke puskes mereka. Padahal mereka kadang-kala mereka tidak memiliki itu. Banyak kasus-kasus yang kita hadapi mereka tidak memiliki kartu identitas sehat, itu kita fasilitasi itu. Jadi kita fasilitasi itu kita buat dari dinas sosial, kita buat sudah itu kita juga kita jangkau mereka ke rumah sakit Ernadi Bahar, setelah itu kita jemput. Nah itu jadi memang pelayanan kita itu memang pada super loh. Kadang-kala kita sampai di keluarga kita bilangin juga, kita kasih edukasi, Bu tolong di sini agar anaknya setelah pulang dari rumah tolong dikontrol untuk masalah kesehatannya, masalah obat-obatnya. Kadang-kala orang yang pulang dari rumah sakit itulah kadang-kala berapa bulan kemudian nelpon. Jadi kita tanya kan, sering kita tanya, oh Bu, ngapa bisa gini? Oh ini Pak Enos, ini kami agak kurang karena kurang kontrol, sering tidak ke puskesmas. Nah itu yang jadi kendalanya itu. Jadi kan selalu kita berikan edukasi agar mereka. Nah yang pertama, yang kedua, kalau mereka yang memang dapatnya di jalanan, yang tidak memiliki identitas, dalam arti selama ini kita dinas sosial bekerja sama dengan catatan sipil kan untuk identitas keluarga
agar maksudnya kita bisa tahu, oh ini keluarganya ada apa enggak. Nah, jadi kalau memang seandainya ada keluarga, kita kembalikan keluarga. Nah, itu loh. Kalau ini kan keluarga sudah tuh juga kita bagaimana edukasi kita untuk supaya keluarga bisa kita fasilitasi loh. Iya. Kalau memang dia saya yang aku bilang tadi, kalau memang dia seandainya ada keluarga, memang sudah tahu kita keluarganya, kita lihat, kita tanyain dulu kisnya ada enggak untuk kita bisa bawa ke rumah sakit NL Bahar. Nah, itu loh. Jadi kita kolaborasi lah antara keluarga ataupun yang kalau memang benar-benar tidak memiliki ataupun mengganggu, di sini posisinya mengganggu. Ya, mengganggu yang tidak kan kita ini untuk evakuasi biar cepat nih, yang sudah babeti orang ataupun memang yang sudah kudel-kudel badan-badannya itu kita kerjasama dengan panti ya, untuk gangguan mental untuk yang DPGOT Bu ya. Kita ke sana untuk kita bisa tempatkan di sana. Jangan sampai mereka tuh mengganggu masyarakat. Ya, lebih nanti kaget kan akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena ini lebih menantang ya. Iya. Jadi yang harus kita pahami juga bahwa panti yang akan kita, yang misalnya mau minta dititipkan, panti rehabilitasi sosial orang terlantar dan orang dengan gangguan jiwa itu tidak semata-mata untuk Kota Palembang. Jadi karena ini adalah milik Dinas Sosial Provinsi, jadi dia membawahi kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Nah, jadi kenapa kita memilah-milih betul yang akan kita titipkan di sana? Karena syaratnya adalah memang betul-betul ODGJ ini tidak mempunyai keluarga. Kan biasanya kan kita temukan ODGJ itu usianya mungkin di atas 18 ya. Nah, makanya kita seperti yang disampaikan Pak Enos tadi, bahwa kita kerjasama dengan catatan sipil, kita bisa melakukan proses perekaman. Nah, kalau memang di proses perekaman memang betul-betul tidak ada, nah berarti betul-betul dia terlantar ya. Bisa kita titipkan di sana. Tetapi kalau misalnya pas proses perekaman ternyata dia domisilinya di kabupaten kota lain, kita hubungi dinas sosial kabupaten lain bahwa ada warganya di sini terlantar. Jadi kita kolaborasi. Nah, kemudian apabila ternyata ada keluarga di orang Palembang, ya kita hubungi. Kita lakukan penelusuran ke sana. Oh, betul nggak ada keluarganya. Jadi apabila betul keluarganya ada dan ternyata keluarganya tergolong orang tidak mampu, seperti yang disampaikan Pak Anas tadi, kita akan kerjasama dan kelurahan bagaimana caranya bahwa keluarga ini bisa mendapatkan kartu Indonesia Sehat agar ODGJ ini bisa rutin berobat ke RND Bahar. Jadi itu ya. Jadi alhamdulillah kebanyakan memang ternyata ada keluarganya itu. Ternyata memang ada hanya sebagian kecil yang memang betul-betul ODGJ yang tidak mempunyai keluarga. Kebanyakan pengaduan itu dari masyarakat dalam hal RT atau lurah itu sebetulnya dia punya keluarga. Cuma mungkin dengan keluarganya dia tidak takut lagi karena ada gangguan itu. Begitu rombongan Pak Enos dengan bajunya yang gagah ini datang Pak, ya pakai mobil di penjangkauan, udah langsung tunduk, langsung ikut di bawah. Gitu. Maksudnya bukan dibawa kemana, kita ajak keluarganya untuk sama-sama berobat dulu di RND Bahar. Gitu. Maaf Mas Yulia, tambahan sedikit. Jadi minta tolong diberitahukan juga ya, kebetulan kita nih sudah live di sini, jadi diberitahukan juga kepada perangkat-perangkat daerah dari keluarga, RT, RW ataupun lurah di situ. Jadi kalau memang mereka ada ODGJ dari keluarga ataupun terlantar, tolong koordinasi dulu. Jangan serta-merta langsung telepon dinas kebakaran, dinas sosial. Maksudnya tuh untuk ini, karena kita kan mekanismenya yang pasti mekanisme kita ada. Di situ kan kita ada koordinasi dengan Babinsa, di situ harus ada, kita buat surat permohonan, kan jadi kan ada SOP-nya, jangan sebentar-bentar Pak, ngapa? Tolong back ke ODGJ sini. Nah, kadang-kadang kan tanpa mereka ada backup dari Babinsa. Sebabnya kan memang pada dasarnya tugas tim penjangkau namun juga penjangkauan jadi menjangkau. Setelah kata tadi pembinaan Jadi kalau yang memang menangkap tuh sebenarnya cenderunglah ke penegak perda. Jadi kita di sini pasca pasca memang kalau kita setelah ditangkap oleh penegak perda itu sebenarnya itu tugas kita, ataupun yang di situ Babinsa ataupun apa, itu tugas kita untuk mengantarkan ke mereka ke ibarat ke panti PGOT ataupun rumah sakit RND Bahar. Jangan serta-merta kita semua di kita yang nangkep, kadang-kala kita juga ini, karena memang pada SOP-nya untuk tim penjangkauan namanya penjangkau, jadi pasca, pasca yang sudah oleh penegak perda ataupun Babinsa di situ atau perangkat-perangkat situ, baru untuk paskanya kita
kirim ke panti-panti ya Bu ya. Tapi alhamdulillah di dalam tim Iya. kita itu bukan hanya dinas sosial saja personilnya, tapi di situ juga ada Satpol PP. Satpol PP Jadi juga. setiap kita jalan itu kita patroli itu ada tim, ada Satpol PP-nya juga di Ya, dalam. untuk penegak perda Iya, ya. sama Iya, sama kita kolaborasi. berjalan. Kolaborasi di Iya. situ. Iya. Baik, ini sangat menarik tentang ODGJ dan juga anak jalanan ini, fenomena yang saat ini cukup booming ya. Masih di tiap-tiap daerah biasanya ini menjadi obrolan baik itu dari masyarakat dan juga pemerintah. Kita akan berbincang kembali dengan narasumber kita dengan tema kita hari ini yang akan membahas tentang anak jalanan dan juga ODGJ. Jadi tetap bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih Mang Cek Wicek masih di program Halo Palembang bareng aku Mang Cek Nopal dan juga Wicek Pili, dan kita dengan narasumber kita dengan tim dari Dinas Sosial Kota Palembang yang membahas tentang fenomena anak jalanan dan juga fenomena ODGJ yang ada di Kota Palembang ini. Nah, ini mungkin kita pilih bertanya kembali dengan narasumber kita ini, ada Ibu Haja Rosi dan juga Bapak Enos. Betul sekali. Dan juga ini mungkin bisa juga memberikan informasi juga untuk masyarakat ya Bu ya, bahwasannya kan memang Dinsos ini banyak sekali pekerjaannya, Ya. dari hari Senin sampai hari Minggu pun masih bekerja ya Pak ya. Tapi memang juga butuh bantuan dari masyarakat seputar pengaduan. Nah, zaman sekarang ini kan juga sudah zaman yang canggih ya Bu ya, media sosial juga ya terdepan, dan mungkin bagi masyarakat yang ingin melakukan pengaduan atau apapun seputar ODGJ ataupun anak telantar dan juga pengemis, itu dibuka nggak Bu pelayanan dari Dinas Sosial seputar website ataupun call center yang bisa dikasih tahu? Ya, terima kasih Mbak. Jadi di sini untuk menerima pengaduan-pengaduan dari masyarakat ataupun mungkin ada masukan-masukan dari masyarakat, Dinas Sosial juga tidak menutup ya, tidak menutup. Jadi mereka kita juga ada call center kalau memang ada keluhan ataupun mungkin ada di sini ada ODGJ yang harus perlu kita tindak lanjuti di sini juga ataupun kalau seandainya daerahnya ada banyak anak-anak pang ataupun ini boleh memang pada dasarnya memang itu tugas kita. Kita ada juga call center di 0812 8319 144 dan 0812 8319 144 dan 812 8319 044. Jadi 144 dan 044. Oke, mungkin juga bisa melalui Instagram Nah, kita ya. kita juga ada Instagram, kita juga ada Instagram yang setiap hari kita update terus setiap hari kinerja kita di lampu-lampu merah, di lapangan kita update juga itunya linknya ya tim penjangkauan, tim penjangkauan. Jadi situlah di Instagram. Jadi disitulah kegiatan-kegiatan kita setiap hari, rutinitas kita yang kita lakukan setiap hari dalam upaya untuk melayani masyarakat Kota Palembang. Oke, di Instagramnya di Dinas Sosial Palembang. Tim penjangkauan. Tim penjangkauan namanya ya. Tim penjangkauan. Tim penjangkauan. Nah, tim jadi, penjangkauan. Jadi teman-teman bisa juga cek melalui Instagram Iya. tuh di Iya. tim penjangkauan. Iya, kalau Namanya memang di Dinas situ juga Sosial, bisa. ya. Kalau memang seandainya ada masukan-masukan ataupun apa di situ kan, Bisa jadi DM. kita, jadi kita bisa sharing dalam arti katakan kita bisa tahu, oh ini mungkin ada kekurangan kita ataupun apa, atau mungkin ada pengaduan dari masyarakat di sini. Jadi kita bisa tindak lanjuti karena kita kan Kota Palembang ini luas. Kadang-kala kita tidak bisa mencakup keseluruhan, tetapi kita kan kalau tidak adanya dukungan dari masyarakat Kota Palembang, jadi kita nggak pernah tahu. Jadi kita memang harus kolaborasi antara masyarakat, pemerintah ataupun perangkat-perangkat daerah yang ada di daerah masing-masing. Nah, ini juga mungkin dari segi hambatan nih dari kinerja kawan-kawan dari Dinas Sosial yang bisa membatasi gerak dari teman-teman Dinas Sosial untuk melakukan pelayanan nih Bu. Hambatan yang dialami saat bekerja, kira-kira apa Bu? Baik itu dari anak jalanan ataupun dari ODGJ Bu. Kendala-kendalanya. Kendala yang ditemukan sering terjadi nih. Ini mungkin untuk evaluasi juga ke depannya kan untuk lebih baik lagi. Jadi terima kasih. Mungkin tadi sudah kami sampaikan bahwa memang sesuai Perda nomor 12 tahun 2013 bahwa kami melalui Perwali nomor 17 tahun 2014 bahwa tata cara tim penjangkauan
dalam menjangkau kesehatan, pengemis, gelandangan, dan orang dengan gangguan jiwa. Jadi dalam melakukan kegiatan sehari-hari, terutama dalam kegiatan tim penjangkauan yang mengawasi titik-titik di wilayah Kota Palembang, terutama di jalan-jalan utama yang ada lampu merah, itu tidak mungkin akan berhasil walaupun kami melakukan penjangkauan kegiatan ini dari mulai hari Senin sampai hari Minggu. Dari mulai jam 8 sampai jam 17. Bisa juga kami kadang-kadang kalau memang ada tindak lanjut, misalnya pengiriman ke Indralaya, itu bisa saja sampai malam. Itu tidak akan berhasil tanpa dukungan dari masyarakat. Jadi mungkin banyak keluhan juga dari masyarakat di lampu-lampu merah khususnya. Mereka menemukan masih adanya pengemis, badut, kemudian bulu ayam, itu mungkin ada di sebagian masyarakat itu meresahkan. Tetapi ada juga mungkin sebagian masyarakat yang merasa kasihan. Nah, kami menghimbau, kami tidak melarang untuk masyarakat untuk merasa kasihan terhadap peminta-minta, bulu ayam ataupun itu kami tidak melarang mereka untuk memberikan sedikit rezekinya. Tetapi alangkah bagusnya, alangkah baiknya apabila jangan dilakukan di lampu merah, sehingga ada sebagian masyarakat kita yang merasa terganggu, ataupun memang itu kewajiban kami untuk mengedukasi kepada mereka. Itu sudah sering kami lakukan apabila ada, kadang-kadang mereka begitu melihat mobil tim penjangkauan itu mereka udah hafal, mereka lari kadang kan. Mungkin ada sebagian yang sering melihat juga tim penjangkauan berlari mengejar mereka kan. Nah, itu kan membahayakan, takutnya membahayakan tim, membahayakan juga kepada pengemis dan badut dan sebagainya itu. Jadi kami himbau, ada alangkah baiknya jangan memberikan dulu di lampu merah, khusus di lampu merah. Jadi memang niat kita baik membantu mereka, tapi tanpa kita sadari dengan uang 2.000 itu membuat mereka betah di sana. Ya, jadi kalau misalnya satu hari saja mereka tidak mendapatkan uang 2.000, mungkin mereka masih struggle istilahnya. Besok lagi 3 hari nggak ada, seminggu tidak ada yang memberi. Saya yakin mereka tidak akan betah di lampu merah. Sudah malas. Saya yakin, apalagi 1 bulan dan seterusnya. Saya yakin Palembang akan bebas khusus di lampu merah. Itu tidak akan terulang lagi ya, badut dan sebagainya. Jadi itu juga sebagai bentuk kita untuk mengedukasi mereka dan juga peran serta dari masyarakat untuk terlibat dalam hal itu sehingga tidak terulang kembali kejadian-kejadian yang sama. Dan mungkin ini kita tidak terasa hampir di penghujung program Halo Palembang hari ini. Mungkin terakhir sedikit tadi ada himbauan dari Ibu dan harapan juga Bu boleh disampaikan, dan juga Pak Enes juga kepada masyarakat khususnya untuk program-program kita. Harapan Dinas Sosial khususnya tim penjangkauan kepada masyarakat, selalu saya bilang tolong kita kolaborasilah antara masyarakat dengan pemerintah, karena kalau tidak ada dukungan dari masyarakat, upaya yang kita jalankan selama ini akan sia-sia. Jadi memang harus adanya kolaborasi, dukungan dari masyarakat yang sudah dibilang dari Ibu tadi. Kami mohon memang kalau memang seandainya jangan kita menciptakan lapangan kerja yang tidak sesuai dengan tempatnya. Dalam arti kata kita kalau memang seandainya pengen beramal, kita memang berderma, pengen memberikan kelebihan pendapatan kita, itu jangan-jangan di lampu-lampu merah yang sudah jelas-jelas sudah memang melanggar aturan. Dan juga karena mereka itu juga kadangkala di lampu-lampu merah itu riskan dengan kecelakaan, atau mereka dengan tindak kriminal. Jangan kita kasih itu mereka yang ada, karena dengan kita kasih uang mereka di jalan-jalan, mereka akan ngomong dengan kawan-kawannya, oh enak di sini bisa banyak tanpa kita harus bersusah payah. Nah, ini kan sementara kalau mereka bekerja mungkin sedikit, karena pada dasarnya
kalau pemantauan kami untuk di mereka yang ada di lampu-lampu merah meminta itu memang besar hasilnya. Jadi minta tolong dengan masyarakat, kolaborasi. Ya. Dinas sosial itu khususnya tim penjangkauan tidak akan pernah berhasil kalau memang tanpa ada dukungan dari masyarakat. Baik RT juga di situ mereka mengontrol, maksudnya tuh di sini di tempatnya ini ada banyak anak-anak pang, mereka kan bisa mengontrol itu loh. Dicari anak siapa ini, mereka kan bisa pendekatan di situ. Jadi saling kolaborasi lah. Betul. Jangan sebentar-sebentar dinas sosial, sebentar-sebentar dinas sosial, karena dinas sosial ini banyak sekali tugas-tugasnya. DGJ, orang terlantar, anak-anak ini jadi banyak. Jadi saling kolaborasi, saling mengingatkan. Jadi kita saling membangunlah demi kemajuan Kota Palembang. Jangan sampai terlihat kumuh kita. Kalau banyak pengemis-pengemis di lampu-lampu merah, malu itu sebenarnya. Dengan dilihat orang-orang tamu dari luar, dilihatnya, seakan-akan Kota Palembang banyak pengemis. Sedangkan banyak kan yang sudah bantuan-bantuan dari pemerintah kota atau provinsi atau kementerian yang sudah digelontorkan guna untuk memperkecil menanggulangi, dalam arti kata memperkecil jumlah mereka PMKS yang membutuhkan ini kan pelayanan kita. Baik, itu juga tadi menambahkan dari harapan Ibu Rosi tentang partisipasi masyarakat itu harus diutamakan dan sebagaimana untuk mensejahterakan Kota Palembang, masyarakat khususnya, dan juga mengurangi angka baik itu anak telantar dan juga ODGJ. Karena kita tahu di Kota Palembang ini beban kerja ataupun kota yang namanya kota itu beban kerjanya besar. Karena perputaran ekonominya besar. Itu juga salah satu pertumbuhan ODGJ ada di Kota Palembang ini. Baik, semoga itu semua bisa bermanfaat untuk kita, mengedukasi kita juga bahwa peran serta dari masyarakat dan juga pejabat setempat di ruang lingkungan kita terlebih dahulu, RT, RW sampai dengan lurah untuk berpartisipasi, membantu dari tim dinas sosial untuk mendata itu semua. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Haja Rosilawiyah SKM MKes selaku Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, dan juga terima kasih untuk Bapak Enos Fredrik SE MSI selaku Peksos Ahli Muda Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang dan Tunas Sosial. Semoga kebaikan dan keberkahan untuk Ibu dan juga Bapak. Baik, tidak terasa Pilih, kita sudah di penghujung program Halo Palembang hari ini, yang pastinya selalu ikuti perkembangan informasi dengan berbagai narasumber dan juga tema di tiap harinya dari jam 9 sampai dengan jam 10. Akhir kata saya Nopal Idrus. Dan aku Cai Fili pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.